Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang aplikasi DeFood yang disusun oleh kelompok saya. Yang pertama ada Rana Zahra, Ronaldi Tahir, Fajar Nur Cahyadi, saya sendiri Rizky Yulistiawan, dan Marcelino Setiawan. Materi presentasi ada yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, yang keempat manfaat aplikasi DeFood, yang kelima tentang DeFood, yang keenam pengembangan DeFood, yang ketujuh kesimpulan, dan ke-8 saran. Selanjutnya ada latar belakang. Limbah makanan merupakan masalah global yang berdampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut FAO 2019, lebih dari 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. Sementara jutaan orang masih kelaparan, Indonesia sendiri menghasilkan 23-48 juta ton food waste per tahun. Bappenas 2021 dengan kerugian ekonomi hingga 551 triliun rupiah. Sebagian besar limbah ini berasal dari industri makanan seperti restoran, hotel, supermarket, dan UMKM. Banyak makanan yang masih layak konsumsi dibuang karena tidak terjual atau mendekati kadaluarsa, menimbulkan pemborosan dan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah ini dikembangkan DeFood, sebuah aplikasi berbasis website dan Android yang memungkinkan pelaku usaha menjual makanan surplus atau sisa harian dengan harga diskon. Konsumen pun mendapat akses makanan layak konsumsi dengan harga terjangkau. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara yang efektif untuk mengurangi jumlah food waste dari sektor UMKM dan restoran di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis aplikasi. Yang kedua, bagaimana merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi digital yang mampu menghubungkan pelaku usaha kuliner yang memiliki makanan sisa atau surplus dengan konsumen yang membutuhkan secara efisien, cepat, dan aman. Yang ketiga, apa saja fitur, fungsi, dan antarmuka pengguna atau user interface yang harus tersedia dalam aplikasi DeFood agar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi. Dan dua kelompok utama pengguna, pelaku usaha kuliner dan konsumen. Selanjutnya kita masuk di tujuan. Yang pertama ada mengembangkan aplikasi berbasis web dan Android. Yang tujuan kedua ada menyediakan platform digital dan menjadi penghubung langsung. Dan yang ketiga ada mengurangi volume food waste di Indonesia, khususnya dari sektor UMKM dan restoran. Yang keempat ada mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan secara bijak dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya ada menjadi solusi digital yang adaptif dan induktif. Kita masuk di halaman selanjutnya, manfaat aplikasi DeFood. Yang pertama ada manfaat sosialnya, di mana mempermudah akses makanan terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, mendukung ketahanan pangan dan mengurangi keterpaksaan akses pangan, meningkatkan kesadaran sosial foodnya dan solidaritasnya. Yang kedua ada manfaat ekonomi, menambah pendapat pelaku usaha dari makanan sisa, mendorong usaha stok dan operasional usaha kuliner. Yang ketiga ada manfaat lingkungan, mengurangi limbah makanan di TPA dan perencanaan lingkungan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca dan makanan busuk. Yang keempat ada manfaat teknologi, mendorong teknologi digital untuk solusi sosial lingkungan, mempercepat fasilitas sektor kuliner dan UMKM menjadi modal aplikasi investor yang berdampak luas. Selanjutnya ada awal mula DeFood. Ruang lingkup dari proyek pengembangan ini mencakup berbagai aspek teknis, pengguna, wilayah, dan implementasi serta batasan-batasan tertentu agar proyek tetap terarah dan fokus. Adapun ruang lingkupnya yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama ada platform pengembangan. Aplikasi ini dikembangkan untuk dua platform, yaitu sistem operasi Android dan platform web. Yang kedua ada segmentasi pengguna. Aplikasi ini ditunjukkan untuk dua kelompok utama, yaitu A1 ada pelaku
kuliner, dan yang kedua adalah konsumen. Yang ketiga, fungsi utama aplikasi. Fungsi ini yang dikembangkan dalam aplikasi mencakup: satu, ada pendaftaran; kedua, pengunggahan dan penawaran makanan; yang ketiga, pencairan dan pemesanan makanan; dan D, fitur transaksi digital. Yang keempat, ada wilayah implementasi. Uji coba awal pengembangan aplikasi ini difokuskan pada lingkungan kampus dan sekitarnya, karena di daerah tersebut memiliki karakteristik sebagai pusat aktivitas mahasiswa, kos-kosan, dan UMKM kuliner. Hal ini diharapkan dapat mempermudah ekspansi secara tahap bertahap dari wilayah ke wilayah dan kota ke kota, menyesuaikan dengan kapasitas teknis mitra yang tersedia dan kesiapan sistem. Selanjutnya ada tentang food waste dan dampaknya. Food waste adalah masalah serius global dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara global, 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun menurut data dari 2019. Indonesia membuang sekitar 13 juta ton makanan per tahun, menyumbang emisi gas rumah kaca, dan memperparah ketimpangan akses pangan. Dampak dari food waste sangat luas. Dari sisi ekonomi, makanan yang terbuang merupakan pemborosan sumber daya seperti air, energi, dan tenaga kerja, serta bahan baku yang digunakan selama proses produksi hingga distribusi. Secara sosial, food waste menciptakan ketimpangan, mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses makanan bergizi. The Food menawarkan teknologi sebagai solusi. Teknologi digital menjadi solusi efektif untuk mengurangi food waste. Aplikasi seperti Tugu, Karma, dan Olio telah sukses menyelamatkan jutaan makanan. Studi WRP menunjukkan teknologi digital bisa mengurangi food waste hingga 40% di sektor retail dan hospitality. Pengembangan DoFood. Metode yang digunakan dalam DoFood ini menggunakan metode prototyping secara iteratif, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, desain awal, pembuatan prototipe, interaktif, evaluasi, revisi, hingga implementasi sistem dengan Flutter dan Laravel. Rancangan fitur di sini menggunakan mitra atau penjual mengupload makanan, notifikasi pesanan, laporan penjualan, serta riwayat transaksi. Untuk di bagian pembeli ada mencari makanan sisa, filter produk, detail, rating, notifikasi, dan pembayaran digital. Di sini DoFood menggunakan desain UI atau UX dengan mengutamakan pengalaman pengguna, navigasi mudah, tampilan bersih, warna ramah lingkungan, dan akses cepat ke fitur utama. Dalam pengembangan DoFood juga menawarkan keamanan dan privasi, menggunakan autentikasi email atau OTP, enkripsi SSL atau TLS, token akses, kebijakan privasi, dan fitur logout otomatis. Pengujian juga dilakukan dalam alpha testing di internal kampus, beta testing UGM dan konsumen akan evaluasi perbaikan berdasarkan umpan balik sebelum peluncuran luas. Selanjutnya ada kesimpulan. Aplikasi DoFood dikembangkan sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan food waste yang kian meningkat di Indonesia. Dengan manfaat teknologi digital, DoFood memungkinkan pelaku usaha kuliner untuk menjual makanan sisa yang masih layak konsumsi kepada konsumen dengan harga lebih murah atau terjangkau. Pendekatan pengembangan berbasis prototipe ini memungkinkan proses interaktif dan partisipatif sehingga sistem yang dibangun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara langsung. Aplikasi ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan, seperti membantu masyarakat mendapatkan makanan murah dan mengurangi beban TPA serta emisi karbon akibat limbah makanan. Saran untuk kelompok kita dalam pengembangan prototipe ini adalah: 1. Perluasan mitra dan wilayah operasi, menjalin kemitraan dengan UMKM kuliner, restoran, dan gerai makanan di berbagai kota besar serta kawasan kampus untuk memperluas jangkauan layanan. Yang kedua ada kolaborasi strategis menggandeng pemerintah daerah, komunitas peduli lingkungan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan food waste. Yang ketiga ada optimalisasi teknologi, melakukan pembaruan sistem secara berkala serta mengevaluasi performa aplikasi dengan menambahkan fitur-fitur berbasis AI
serta rekomendasi produk atau prediksi permintaan. Yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan food waste yang dihemat sebagai bagian dari indikator dampak sosial dan lingkungan aplikasi GoFood. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalam.